angkatan 10 dari Haswan Suaib SPD. Yang terhormat Ibu Lisnawati SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Pudoan. Yang kami banggakan rekan-rekan guru hebat sekaligus teman sejawat dari Haswan Suaib SPD. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada kegiatan pendampingan individu 2 calon guru penggerak Bapak Haswan Suaib SPD. Izinkanlah saya memandu acara ini, membacakan rangkaian acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan sebagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami aturkan kepada di pagi hari ini. Selain syukur kami kepada atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama di hari ini dan berkumpul di sini untuk mengikuti rangkaian acara kegiatan pendampingan individu guru. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk kebaikan dan kemaslahatan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, Engkau yang Maha Pengampun. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 1 Otobi selaku pengajar praktek untuk CGP kami Pak Haswan. Makasih Bu kedatangannya. Yang terhormat CGP
pribadi Haswan Suhaib SPD, yang terhormat dan saya sangat banggakan teman rekan guru yang hadir hari ini. Di sini dilihat bagaimana nampak kebersamaan kita, kolaborasi kita, sehingga bisa nampak di kegiatan ini. Terima kasih bantuannya sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa berada di ruangan ini untuk mendampingi guru CGP kita, yaitu dalam pendampingan individual, visi dan prakasa perubahan sekolah. Terima kasih pada guru-guru yang begitu antusias mendukung temannya. Jadi tanpa lagi kita mengaturkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar kita, sehingga beliau tetap memberikan kita syafaatnya sampai akhir nanti. Amin rabbil alamin. Kita persingkat waktu saja, yaitu saya sangat-sangat bangga kedatangannya Ibu selaku pembimbing praktek ini, sehingga nanti dalam bimbingannya Ibu ini betul-betul membimbing guru kami, karena ini terus terang kita sangat bangga untuk Kecamatan Konawe cuma SD 2 yang hadir atau yang mewakili untuk calon CPG CGP Kabupaten Konawe. Kita beri kekuatan ini. Lalu di dalam sebentar itu bimbingannya betul-betul membimbing guru kami sehingga bisa berlanjut ke depan dan bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan bagus, sehingga tepat waktu dalam program 12 dari 12 berapa waktu? Mantun saya membeli roti ke beras pagi, pergi ke Sidrap membawa jamu, siapkan hati belajar lagi agar diserap semua ilmu. Ya, mau lagi ya, mantun. Asik. Sasa mantun. Burung burung kakak tua. Katakan saya biru. Selamat bergabung kepada ibu guru semua, khususnya SD 1 Bukoha. Mari ini spesial belajar dengan ilmu baru. Bapak dan Ibu rahmat Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa berdoa. Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe, kedua Konawe ini yang sebenarnya kami harus dibuka ya sama ibu kepala sekolahnya, nanti saya minta supaya resmi juga pembukaan ini pendampingan. Dari mana Pak Suhaib? Ya siap. Sekilas ini saya akan sedikit menggambar untuk profil dari kami. Mungkin dari Bapak dan Ibu guru sekarang penasaran siapa sih sebenarnya? Saya adalah kepala sekolah SD 1 Lombok. Sebelumnya saya kepala sekolah SD Ololohon di Kecamatan Depan. Namun saya menjelaskan kali di sini mendampingi guru penggerak kami dan komunitas penggerak yang ada di desa Wotobi, sehingga kami tugaskan dari kepala sekolah SD 1 Wotobi untuk meningkatkan sekolah yang lebih program penggerak 4 tahun 2021. Saya lulus menjadi pengajar praktik dan bertugas di Konawe dengan mendampingi jumlah guru saya pada waktu itu, karena yang lulus pada waktu Pak Suhaib itu adalah 43 kalau guru penggerak Kabupaten Konawe
yang pernah dari mulai STK, SD, SMP, dan SMA. Ya, itu dan terbagi dengan pengajar praktik jumlahnya yang lulus pada waktu 13. Jadi kita bagi 13 pengajar praktik, terus Kabupaten Konawe yang mendapat itu 120, yang lulus hanya 13 pertama kali itu Kabupaten Konawe. Yang kedua, saya mendaftar lagi di angkatan 8. Ya. Dan saya lulus lagi menjadi pengajar praktik di angkatan 8. Di angkatan 8 tahun 2023 kemarin yang selesainya itu sudah berubah. Yang tadinya 9 bulan menjadi 6 bulan. Sekarang sampai sekarang 6 bulan. Dan saya mendampingi dalam guru penggerak saya itu 5. Nah, ya, 5 orang. Yang saya paling sangat kenal itu adalah pendampingan saya di Lolita. Selama 6 bulan saya mendampingi di Lolita. Luar biasa. Semangatnya, antusiasnya, dia ada sekolah-sekolah. Segala sesuatu kalau kita bertanya dengan amanah, kalau misalnya apakah dan tidak ada hal-hal yang kita inginkan. Yang penting kita berupaya untuk menselamatkan orang banyak mahasiswa tersebut. Saya kira itu. Jadi di angkatan 10 ini sesuai Pak Suwai, yang nantinya ini beliau kasasi C ini calon. Bagaimana bisa lulus menjadi guru penggerak? Itu tadi bilang C-nya dulu. Apa itu? Selesai melaksanakan program-program selama 6 bulan. Bagaimana caranya itu bisa dia lulus? Dia melakukan pembelajaran di area, pembelajaran daring yang dilakukan oleh fasilitator dan instruktur secara gratis, begitu ya Pak Aswan ya? Selama 6 bulan, Bu, Bapak dan Ibu, dia itu betul-betul pelajarannya bertutur itu saya Pak Aswan ya, bertutur. Dan di situ dilatih digodok ya, jadi guru dia dengan moto kan guru penggerak itu motonya bergerak, tergerak dan menggerakkan, hanya digodok. Jadi kalau ada guru penggerak yang tidak aktif itu ya perlu dipertanyakan, karena motonya bergerak, tergerak dan menggerakkan. Artinya kenapa? Dia belajar tentang kepemimpinan. Nah, itu Pak Maswas, kepemimpinan ya. Dan tidak main-main itu yang mendampingi beliau. Fasilitator hebat dan instruktur hebat. Dia 50% itu nilainya di fasilitator, Pak Maswas. Kalau dulu saya 35% fasilitator dan 60% saya yang memberikan nilai. Itu untuk aksinya, tapi sekarang berubah kan di angkatan 2 dan angkatan 8 50%. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nian SPDMPD selaku pembimbing dan mentor saya. Beliau adalah pengajar praktek dari calon guru penggerak angkatan 10 ini. Terima kasih kami aturkan kepada Ibu Ninian SPDMPD yang selama ini telah membimbing kami sampai di titik ini. Alhamdulillah dapatkan kendala yang kami dapatkan selalu ada solusi berkat bimbingan dari beliau Ibu Ninian SPDMPD selaku mentor dan pengajar praktek kami di CGP angkatan 10 ini. Terima kasih juga yang tak terhingga kepada Ibu Isnawati SPDMPD selaku Kepala SDN Negeri Doa, yang mana beliau telah mendukung program ini, dan terutama secara pribadi kepada saya sendiri calon guru penggerak angkatan 10
terima kasih banyak yang sebesar-besarnya buat beliau, Ibu Lisnawa, Guru SPDMPD atas dukungan dan motivasinya selama ini. Hormat yang saya hormati juga rekan-rekan guru tenang sejawat di SDN Doa yang telah mendukung dan berkolaborasi dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 ini, di mana rekan-rekan sejawat ini selalu memotivasi dan berkolaborasi dengan saya sendiri di pendidikan guru penggerak ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan inayahnya, sehingga di pagi hari ini kita dapat berkumpul melalui kegiatan pendampingan individu 2, visi dan prakarsa perubahan sekolah. Salawat dan salam selalu pakai kata kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir di akhirat kelak kita semua sebagai umat yang mendapat syafaatnya. Amin ya Allah. Baik, pada pagi hari ini saya akan memaparkan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi untuk sebelum saya masuk di materi, mungkin ada baiknya saya akan melakukan games pada teman-teman. Jadi di sini karena masih suasananya masih pagi, kita melakukan games untuk menyegarkan pikiran kita. Ada sebuah keluarga, mereka memiliki 5 orang anak. Anak pertama sedang mandi, anak kedua sedang main catur, anak ketiga sedang menyapu, anak yang keempat sedang belajar. Yang menjadi pertanyaan, anak kelima dia sedang apa? Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu nih jawabannya. Silakan. Sedang makan. Sedang makan. Jawaban pertama sedang makan. Sedang bermain. Sedang bermain. Jawaban kedua. Ada sebuah keluarga, mereka memiliki 5 orang anak. Ibu Nes mungkin tahu ini jawabannya. Anak pertama sedang mandi. Jadi 5 orang anak. Anak yang pertama sedang mandi, anak kedua sedang main catur, anak ketiga sedang menyapu, anak keempat sedang belajar. Anak kelima dia sedang apa? Sedang menari. Jawaban ketiga lagi menari. Tidak, jawaban. Jawaban selanjutnya siapa lagi? Mungkin ada yang tahu. Sedang tidur. Selanjutnya tidur anak yang kelima. Oke, siapa lagi? Sedang bermain. Hampir mendekati. Jadi ini membutuhkan tingkat konsentrasi yang tinggi dalam membaca surat. Ya. Anak pertama dia sedang mandi, anak kedua sedang main catur, anak ketiga sedang menyapu, anak keempat sedang belajar. Anak kelima sedang tidur. Jawaban kelima, anak kelima sedang tidur. Siapa lagi? Bukaris. Kalau bukan, Wakasek. Sedang apa? mungkin kalau pas angkat tangan. Ibu Ris, selaku kepala sekolah SPNP di Kudo, apa mungkin yang bisa mewakili pertanyaannya, anak kelima sedang apa? Kita ketahui anak pertama sedang mandi, anak kedua sedang main catur, anak ketiga sedang menyapu, anak keempat sedang belajar. Kira-kira ini memerlukan tingkat fokus yang tinggi. Sedang makan. Karena belum bisa sedang makan. Ya, Belum nah, makan. karena sudah tidak bisa berpikir, jadi logikanya begini. Anak pertama sedang mandi, otomatis dia sendiri.
Anak ketiga sedang menyapu, otomatis dia sendiri. Anak keempat sedang belajar, otomatis dia itu agak itu dulu. Jadi anak kedua sedang naik catur, otomatis dia di situ tidak bisa bermain catur sendirian. Jadi jawabannya anak kelima sedang bermain catur. Oke, makasih. Oke. Pak Sutisna SPD NPD selaku fasilitator kami di JGD Angkatan 10 ini di Kabupaten Konawe, dan Ibu Indiani yang telah memperkenalkan diri tadi, Ibu Yeni Indiani SPD NPD selaku pembimbing dan pengajar praktek kami di JGD. Jadi tujuan pembelajaran khusus kita pada hari ini yaitu kita berlatih menerapkan paradigma ide apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, tujuan pembelajaran khusus ini yaitu berlatih menyusun bagian menurut kalimat prakarsa perubahan yang telah dibuat, kemudian kita akan menjalankannya. Yang menjadi pertanyaan, apakah paradigma inquiry apresiatif itu? Jadi A itu yang dimaksud adalah inquiry apresiatif, dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan, menggunakan prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah. Terus kita mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan dan menunjukkan strategi untuk menunjukkan cara yang lebih baik. Nah, setelah kita melihat tahapan-tahapannya dalam IA atau inquiry apresiatif ini, yang pertama kita lakukan itu kita buat pertanyaan kita. Terus yang kedua ambil pelajaran. Yang ketiga gali mimpi bersama. Yang keempat jabarkan rencana. Dan terakhir atur eksekusi. Untuk penjelasan komponen fisik yang telah saya buat yaitu pertama bertata kalimat. Di sini menggambarkan topik pelajar Pancasila, dimensi siswa bertakwa, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang berkarakter di sini menggambarkan profil Pancasila dengan gotong royong, mandiri dan kreatif. Dimensi cerdas menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi bernalar kritis. Dan untuk nasionalis, dimensi nasionalis ini menggambarkan profil Pancasila berkebinekaan global. Prakarsa perubahan diri. Di sini prakarsa perubahan diri dia berdasarkan prakarsa perubahan diri. Yang pertama tadi itu kita membuat pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu seperti contoh yang ada di atas, dua pertanyaan. Yang pertama, mengapa siswa kurang percaya diri untuk tampil di depan teman-temannya? Yang kedua, bagaimana solusi yang dapat saya atau kita lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri peserta ini? Dari pertanyaan tersebut, tindakan yang akan kita ambil yaitu pertama melakukan observasi dengan kuesioner yang berisi pertanyaan penelusuran mengenai rasa percaya diri. Nah, yang kedua, memberikan motivasi tentang manfaat percaya diri kepada siswa. Yang ketiga, kita berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang keempat, mencari referensi mengenai cara bagaimana kita bisa meningkatkan rasa percaya diri siswa. Kita masuk ke tahap kedua, ambil pelajaran. Di
Di tahap kedua ini muncul pertanyaan. Kita buat pertanyaan, siapakah orang yang telah berhasil meningkatkan rasa percaya diri siswa? Yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana cara dia meningkatkan rasa percaya dirinya? Yang ketiga, aktivitas siswa apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri? Yang keempat, situasi seperti apa yang dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa? Yang kelima, keterampilan apa saja yang harus dikuasai dalam meningkatkan rasa percaya diri? Nah, di sini keterampilan rasa percaya diri siswa. Jadi pengelolaan kelas ini penting. Selanjutnya yang ketiga, mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan seorang guru dalam meningkatkan rasa percaya diri siswa. Jadi guru juga di sini untuk keterampilan. Yang keempat, menggali pengalaman keberhasilan dari anak-anak yang memiliki rasa percaya diri. Yang kelima, menceritakan kepada siswa tentang perubahan baik yang terjadi pada siswa yang sudah memiliki rasa percaya diri. Gali mimpi atau kering. Kebiasaan baru apa yang akan saya terapkan? Nah, ini dalam gali mimpi. Setelah sikap percaya diri ini meningkat, bisakah semua siswa? Bisakah semua siswa saya? Bisakah semua siswa kita memiliki rasa percaya diri dalam situasi apapun? Di sini tindakan kita yang pertama, membuat model atau skema belajar dan menyusun program kebiasaan sekolah yang mampu meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua, menjadikan kelas kita maupun lingkungan sekolah kita dalam milik bersama, meyakinkan dan memotivasi siswa bahwa percaya diri itu seru, membuat daftar kegiatan baru untuk memanfaatkan potensi diri dalam pembelajaran, mempraktikkan kegiatan-kegiatan tersebut secara berkelanjutan. Di sini kita akan menjabarkan rencana atau desain. Jadi langkah sederhana, muncul pertanyaan, apa langkah sederhana yang pertama-tama harus dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa? Terus yang kedua, berapa lama target untuk mencapai siswa mencapai sikap percaya diri tersebut? Bagaimana cara kita mengukur tindakan dan kegiatan di kelas apa saja yang akan mendukung? Bagaimana cara siswa saling menyemangati dan mengisi usaha bersama mencapai peningkatan percaya diri? Jadi tindakan yang harus kita lakukan di sini yaitu pertama, motivasi kepada siswa yang percaya diri. Yang kedua, bertanya kepada siswa tentang apa yang mereka lakukan, mengapa mereka tidak memiliki rasa percaya diri. Yang selanjutnya, kita membuat suasana belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan. Kita menyusun strategi pembelajaran dan kegiatan kebiasaan sekolah yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk tampil percaya diri. Yang terakhir, yang paling penting, selalu memberikan penghargaan kepada setiap siswa. Setiap mereka tampil percaya diri, mulai dari hal kecil seperti mengacungkan jempol dan sebagainya. Kita masuk di alur deliver atau kita mengatur rencana yang akan dilakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk menyusun strategi peningkatan sikap percaya diri siswa. Yang kedua, melaksanakan
strategi pembelajaran dan program kebiasaan yang telah tersusun secara konsisten dan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu menyiapkan wadah atau tempat anak-anak dapat mengekspresikan diri secara bebas di sekolah, seperti contoh petugas upacara, berdiri, kegiatan sekolah dan siswa sebagai panitia, forum diskusi, lomba-lomba dan lain-lain. Yang keempat, meminta siswa untuk saling mendukung agar sama-sama meningkat rasa kepercayaan diri. Dan yang penting sekali yaitu kolaborasi atau kerjasama dengan semua guru untuk melakukan hal yang sama, membiasakan budaya saling menghargai dan menghormati terkait proses peningkatan sikap percaya diri. Oke, kita masuk ke berbagi praktik baik budaya positif di kelas. Jadi di sini kita lihat konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Dan enam, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Jadi ada 6 konsep inti yang akan di dalam budaya positif ini yang bisa kita terapkan di sekolah. Yang pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama yang kita dengar ini, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Dalam disiplin positif yaitu berasal dari disiplina, yang artinya kita belajar disiplin yang mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara atau penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau reward, ancaman ataupun hukuman. Kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu Primary Years Program atau biasa disebut PYP. Di sini terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dimensi menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Yang ketiga yaitu keterampilan hidup atau life skill.
dimensi dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Titik seluruh tindakan yang kita lakukan semuanya memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi dalam kebutuhan dasar manusia itu ada 5 yang kita ketahui. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup otomatis yang harus kita penuhi dalam hal bertahan hidup, yaitu pertama kita harus makan, minum, kebutuhan pokok, dan rasa aman. Ini dalam bertahan hidup. Yang kedua, yang dibutuhkan atau kebutuhan dasar manusia yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima, dan didengarkan, diakui, dan dihormati. Kebebasan, kemandirian, otonomi, dan memiliki pilihan. Dan yang terakhir, 5 kebutuhan dasar manusia terakhir itu kesenangan. Semuanya manusia ingin senang, bermain, tertawa. Kalau tidak senang, stres. Iya. Intrinsik. Jadi di sini di dalam motivasi intrinsik ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman ini yang pertama tidak terencana secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak pernah dilibatkan. Yang kedua, bersifat satu arah. Hukuman berupa hukuman fisik dan psikis. Konsekuensi. Nah, konsekuensi di sini terencana, disepakati sesuai peraturan. Inilah konsekuensi. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu mengutuk murid. Yang ketiga, restitusi. Dalam proses restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Selanjutnya, contoh-contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Jadi ada dalam 5 posisi kontrol guru ini, contoh penerapannya di sekolah itu seperti ada kasus. Kasus pertama ini siswa tidak memakai atribut, ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Inilah contoh pertama 5 posisi kontrol guru kita sebagai teman kepada siswa. Selanjutnya kita bertindak sebagai manajer. Di sini kasus kita guru sebagai manajer, ibu ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Dari 5 percakapan tersebut, kira-kira setiap percakapan mulai dari 1 sampai 5 itu menempati posisi kontrol guru, apakah aku atau apakah kita. Jadi sudah ada percakapan, contoh percakapan yang posisi kontrol guru yang menandakan kita bahwa apakah kita sebagai teman, apakah kita sebagai manajer, atau pembuat merasa bersalah, atau pembunuh. Di sini kita membuat keyakinan kelas.
Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena pembentukan keyakinan kelas yang pertama itu bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Selanjutnya sedikit saja. Jadi pembentukan keyakinan itu jangan terlalu banyak. Kita buat beberapa poin sehingga anak-anak siswa mudah mengingatnya. Yang selanjutnya harus kita sesuai pembentukan keyakinan kelas ini, kita sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah kita agar dapat diterapkan. Yang selanjutnya semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Segitiga restitusi, yaitu segitiga restitusi adalah proses yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti kita lihat pada gambar, ada tahapannya segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Kita mulai yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran juga. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Itu contoh percakapan di menstabilkan identitas dari guru kepada murid. Ibu atau bapak tidak pernah mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Validasi tindakan yang salah. Yang kedua, di sini ada contoh percakapan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Jadi kita validasi tindakan yang salah kepada siswa tersebut. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang bertujuan. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Menanyakan keyakinan. Prinsip menanyakan keyakinan kepada siswa. Teori kontrol ini bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Seperti contoh percakapannya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutkan? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itulah posisi kontrol dalam menanyakan keyakinan kepada siswa. Penutup dari materi ini, saya kira dalam penerapan program DISLIP atau disiplin positif, kita hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik dimanapun, agar kita mampu merefleksi diri kita dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri kita sebagai among atau manajer yang dapat menuntun murid-murid kita menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar pendidikan nasional. Demikian, sebelum saya tutup, mungkin ada sedikit main kita bermain game lagi. Kita dapat gambar ini. Jadi di sini
Di sini ada gambar yang tertera di papan itu, ada jam, terus kata BU, terus di bawahnya batu. Kalau kita gabungkan dari benda tersebut ke kalimat, ke benda lain, menjadi seperti apa? Jambu batu. Jambu batu. Oke, sekarang yang kedua, jawabannya benar. Yang kedua, seperti kita lihat, yang pertama itu ada nisan atau kuburan ya. Yang kedua ada binatang perusa, tapi perusanya ini U-nya diganti A. Ya, kira-kira kalau digabungkan kedua benda dan binatang tersebut menjadi satu kalimat apa itu? Itu kalau yang satu nisan atau kuburan, yang satu rusa, tapi U-nya itu diganti A. Ya. Insan yang punya rasa. Bagaimana? Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa menjawab. Standar pendidikan nasional. Demikian, sebelum saya tutup, mungkin ada sedikit main game. Kita bermain game lagi. Kita tebak gambar ini. Jadi di sini ada gambar yang tertera di papan itu, ada jam, terus kata BU. Tidak dimodifikasi, tidak ada apa kata B, mana menunggu saya pakai di sini. Akhirnya tidak sesuai dengan dirinya, bahwa materi itu kan materinya orang lain. Harus saya lihat. Hanya memang saya diam, tapi saya tahu karena saya melakukan pendampingan di situ. Kok kenapa begitu lagi? Kenapa kok begitu lagi? Akhirnya tidak kena, ya. Harusnya untuk pembelajaran SD dikasih pembelajaran tingkat SMP. Tapi kalau ini tadi memang sangat luar biasa, selalu artinya Pak Aswan betul-betul dia menjiwai, dan ini dari pendampingan dua. Saya senang, mudah-mudahan Pak Haswan ke depan lebih dikeluarkan lagi itu Pak Haswan ya. Apa yang kamu punya itu keluarkan lagi supaya tambah merangsang kita teman-teman lain itu untuk betul-betul antusias yang mengikuti program ini. Karena ini kan lama-lama akan ikut ya. Main yang bermolor nggak apa-apa, masuk di seluruh gerak tuh. Kita cek dulu ya. Ini betul-betul apa ya? Ilmu yang terpendam apa ya? Sebenarnya ilmu yang terpendam dari Pak Haswan ya, baru dikeluarkan barangkali itu. Anak sadar Pak Haswan kok tenang saja, tenang menghanyutkan ya. Tenang ternyata punya juga senjatanya ya, dari bawaan materi kami. Sadar bagaimana itu Pak Haswan sesuai misalnya, tapi bersama ternyata Pak Haswan sangat luar biasa untuk hari ini. Mudah-mudahan seterusnya nanti lebih lagi dikeluarkan ilmu yang didapatkan Pak Haswan ya, untuk meningkatkan SD Huduma ini yang lebih baik ke depan menjadi SD percontohan dari SD lain. Karena tujuannya guru penggerak itu nanti akan membentuk komunitas-komunitas. Jadi ini tadi bagus sekali Pak Haswan. Yang kita habis paparkan tadi ini ke pertemuan hari ini bisa dimasukkan dalam program komunitas. Dan komunitas itu kombel pembelajaran itu kita sudah ada kemarin pada waktu lokal karya, bagaimana cara memulainya, bagaimana cara untuk menumbuhkannya ya Pak ya, bagaimana cara merawatnya kita sudah ajar semuanya. Insyaallah di sekolah ini nanti kombelnya berjalan efektif ya Pak Haswan ya. Masukkan ini tadi di kombel supaya ada penilaian. Ada guru penggerak sekarang kombelnya berjalan ya. Bukan saja di sekolah sini tapi di sekolah suci dulu yang kita utamakan.
baru nanti bisa berdibaskan di sekolah-sekolah lain. Ya, sekiranya itu mungkin pernyataan kami. Saya selaku pengajar praktik kami guru penggerak angkatan 10 Kecamatan Pore Kabupaten Konawe untuk pendampingan 2 tentang perubahan paradigma pemimpin pembelajaran hari ini kita tutup sekian. Adapun nanti ada hal-hal yang kita akan lakukan coaching, kita akan lakukan setelah agenda hari ini, ya, agenda hari ini. Saya kira mungkin itu. Bila pada kekurangan bahasa dalam umpama yang membawakan materi pemaparan, tolong disimpan di dalam hati. Lebihnya dan kebaikan apa yang lebih baiknya ilmu yang didapatkan, tolong di-share ke teman-teman lain. Karena memang manusia hanya tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekira itu penyampaian dari kami, kurang lebihnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan kali ini saya tutup sampai ke sini. Baik, terima kasih. Demikianlah rangkaian acara pendampingan individu 2 calon guru penggerak pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Inian SPD selaku pendamping dan kepada semua rekan guru yang terlibat atau berpartisipasi dalam acara ini. Kami ucapkan terima kasih. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan hilaf selama acara berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini, tahu artinya kesepakatan kelas? Tahu. Oke, jadi kesepakatan kelas ini mirip-mirip dengan peraturan sekolah atau tata tertib yang ada di kelasnya kita. Namun yang membedakan aturan kelas dan tata tertib itu yang pertama, tata tertib sekolah atau kelas itu dibuat oleh pihak sekolah dan guru-guru untuk dijalankan oleh siswa. Tapi kalau kita buat kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat murid atau siswa, kalian sendiri yang buat. Jadi sebentar ini kalian buat kesepakatan atau aturan yang ada di dalam kelas yang harus kita patuhi. Oke, patuhi. Jadi ada konsekuensi apabila kalian mencatat atau menulis kesepakatan kelas sebentar ini, kalian harus mentaatinya karena kalian sendiri yang buat. Ya. Pak Guru hanya menyepakati. Oke. Saya akan bagikan ini. Setelah itu satu persatu nanti sebentar ditulis. Oke. Nah, tulis belakangnya. Satu. Tulis belakangnya. Oke. Tulis belakangnya sini. Oke. So, bisa menentukan. Ya. Oke. Nah. Di sini. Oke. Sudah tahu kan keyakinan kelas? Misalkan apa? Tidak boleh datang telat. Nah, itu misalnya contoh. Oke.
Iya, jangan lupa tulis nama dan kelasnya, terus tulis kesepakatan apa yang akan kita sepakati di kelas 5. Cut dulu. Iya. Sudah selesai semua? Belum. Kita tunggu temannya dulu. Oke. Nah, sekarang coba saya mau Iqbal, apa kira-kira kesepakatan yang akan kita sepakati atau keyakinan kelas kita pada hari ini? Coba baca Iqbal. Tidak mencontek saat ulangan. Tidak mencontek saat ulangan. Kita sepakati semua? Sepakati. Sepakati? Sepakati. Oke, tepuk tangan dulu. Kita sudah sepakati. Selanjutnya, iya, Mengerjakan tugas dan PS. mengerjakan Tugas dan PS. harus mengerjakan tugas dan PR. Kita sepakati? Sepakati. Sepakati? Sepakati. Oke. Riansa? Apa Riansa? Jangan makan di kelas, jangan terlambat di sekolah. Jangan makan di kelas. Kita sepakati? Sepakati. Oke. Terakhir, iya, Menghargai guru dan teman. menghargai guru. Dan teman. Kita sepakati? Sepakati. Oke. Nah, sekarang mulai dari Iqbal, silakan naik tempel. Sebentar. Oke. Iya, satu persatu Iqbal. Oke, selanjutnya maju. Iya. Rifki S. Oke, selanjutnya. Iya, dia di bawah bisa. Iya. Oke. Asraf B. Oke, selanjutnya Dirvan. Sini Dirvan. Oh. Mantap. Selanjutnya biar di bawah. Ya. Oke. Aiman. Oke. Tidak. Nah, sekarang kesepakatan kelas kita, kalian harus tanda tangan. Mulai dari Yogi. Ayo datang sini.